Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Inovasi ya, di masih pertemuan Innovation Approaches. Di approaches kedua, ketiga ini saya jadikan satu video aja karena pengantarnya sudah ada di Open Innovation tadi. Nah, langsung saja di Innovation approaches yang pertama, tadi kita belum membahas tentang open innovation, and then ada case study yang kalian keep dulu, kita nanti kirimnya barengan sama tugasnya yang di approach kedua dan ketiga. Di approach kedua dari inovasi itu ada yang namanya collaborative innovation. Jadi, what is collaborative innovation? Mirip dengan open innovation, tapi memang collaborative innovation ini agak lebih sempit jangkauannya. Bukan jangkauannya sih, agak lebih sempit karena dia agak terkungkung dengan beberapa policy atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kolaborasi dengan perusahaan lainnya. Nah, apa definisi dari collaborative innovation ini? Kita lihat, ini adalah proses penciptaan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana cara berpikir orang secara berbeda dan melibatkan mereka sepenuhnya. Dapat memperkuat organisasi dan bahkan sektor secara keseluruhan. Jadi kebanyakan kolaboratif innovation ini dilakukan awalnya oleh perusahaan besar ya. Kalau bisa kita lihat sekarang, sebenarnya perusahaan kecil pun, usaha-usaha kecil pun uh, bisa melakukan inovasi. Contohnya di Chicken X Coffeeholics. Oops, sorry. Itu promosi sedikit. Nah, lanjut aja. Kita ke definisi dari collaborative innovation tadi. Itu adalah nanti kita mengeksplorasi, jadi orang yang berbeda-beda atau pihak yang berbeda-beda atau perusahaan yang berbeda-beda dan melibatkan orang tersebut dalam satu kegiatan, satu proyek atau satu bentuk inovasi yang pada akhirnya itu dapat menguatkan dua perusahaan atau dua usaha tersebut atau dua brand tersebut. Contohnya jika satu brand itu susah berdirinya gitu, berdiri sendiri dan membutuhkan source atau research dari orang lain atau pihak lain, maka dilakukannya lah yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah bisa memperkuat dua brand itu dan menghasilkan satu produk inovasi lainnya, gitu kan, atau diversifikasi dari produk yang sudah ada. Nah, collaborative innovation dan open innovation sebenarnya mempunyai basic atau core yang sama, di mana ini datangnya dari internal dan eksternal perusahaan. Namun, untuk collaborative innovation sendiri, ini polisinya biasanya itu berhubungan dengan satu, apakah kita akan melakukan merger atau kita akan melakukan akuisisi dari proses ini atau bagaimana nanti pembagian keuntungan dari collaborative innovation yang dilakukan atau collaborative project yang dilakukan gitu. Berbeda dengan open innovation yang kadang bersifat gratis atau tidak uh, berorientasi kepada keuntungan. Nah, setelah itu ada beberapa type atau tipe dari collaborative innovation. Yang pertama adalah firm-oriented collaboration. Jadi inovasinya itu berbasis atau berorientasi pada perusahaannya. Atau network-oriented collaboration itu adalah kolaborasi yang berorientasi pada jaringan atau jejaring atau network. Jadi tergantung kita mau berorientasinya kepada perusahaannya atau jaringan atau network dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ada beberapa challenges atau tantangan jika kita melakukan collaborative innovation. Yang pertama, itu memotivasi partisipasi struktural. Apa maksudnya memotivasi partisipasi struktural? Ini menjadi challenges sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya, terutama di perusahaan besar, itu yang melakukan inovasi itu sebenarnya banyak di level-level middle gitu malah. Jadi bukan di level di bawah yang level admin atau floor shop gitu atau customer service malah. Tapi di inovasi itu di perusahaan besar lebih banyak dilakukan di manajer divisi atau supervisor. Nah, masalahnya adalah apabila itu bagaimana caranya memotivasi partisipasi secara struktural. Jadi memperluas inovasi tersebut ke atasan itu agak lebih susah karena biasanya atasan itu mempunyai pola pikir bahwa mereka lah yang memberikan saran, bukan mereka yang menerima saran. Nah, itu terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai histori yang panjang, tapi cara berpikirnya masih tertutup. Sorry. Dan kedua, challenges yang ada adalah penyediaan sistem yang tanpa gesekan dan bebas indeed.
Yang namanya kolaborasi itu hasilnya bisa lebih besar, tapi apabila salah untuk dikelola itu bisa menjadikan efek resiko yang juga sangat besar karena masing-masing perusahaan sudah mengeluarkan resource-nya masing-masing atau sumber dayanya masing-masing, mengeluarkan dana yang besar, tenaga yang besar untuk kolaborasi. Bisa jadi idealisme dua usaha atau perusahaan ini berbeda. Nah, untuk menyatukan atau mengkolaborasikan ide tersebut tanpa ada gesekan, itu adalah hal yang lumayan tricky. Apalagi kalau kita mencari sistem yang bebas tanpa gesekan, itu kayaknya sudah almost impossible to happen. Gitu. Nah, itu adalah challenges-nya. Siapa sih yang melakukan collaborative innovation? Kebanyakan malah startup. Indeed, karena startup itu lebih banyak berfokus pada hal-hal yang berinovasi. Tapi LOs atau large organization atau organisasi besar atau big company itu juga melakukan collaborative innovation. Dan belakangan SMEs atau UKM, UMKM itu juga melakukan yang namanya collaborative innovation. Nah, seperti yang selalu kelihatan kan, titik-titik X, titik-titik contohnya. Nah, itu kan memang salah satu bentuk collaborative innovation. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam collaborative innovation. Ada 3 langkah aja, jadi lebih simple daripada open innovation. Yang pertama adalah accelerate atau mempercepat atau mengakselerasi. Jadi ya, dari waktu, time to value. Dari waktu ke nilai. Ada 3 hal yang dilakukan dalam akselerasi ini. Ada innovate faster, move dari analysis to deployment immediately dengan waktu yang cepat gitu kan. Yang namanya inovasi kita harus melakukannya dalam waktu yang ini agak rigid, jadi agak cepat, kalau bisa ada targetnya. Kenapa? Karena semua orang melakukan inovasi. Bisa saja terjadi bahwa inovasi yang kita lakukan karena membutuhkan waktu yang lama, akhirnya diambil oleh orang lain. Deliver powerful result, ini adalah salah satu langkah dari akselerasi. Jadi innovate, move, and deliver. Jadi inovasi dengan cepat, lalu bergerak dengan cepat, lalu deliver atau sajikan bentuk inovasi tersebut. Next, langkah berikutnya adalah connect. Jadi connect ini berhubungan dengan data, analytic, and compute. Ada 3 langkah juga. Ada leverage, ini memperlebar inovasi open innovation tadi, jadi source-nya atau sumber-sumbernya. Maximize, jadi memaksimalisasi power, terutama power yang berhubungan dengan digitalized atau computerized itu di sini. Dan terakhir adalah connect and integrated, jadi mengintegrasikan semua source data-data menjadi predictive models. Nah, setelah kita connect, lalu kita melakukan yang namanya empower. Ini hal yang paling penting, atau bisa dikatakan dengan pemberdayaan, ya, empower atau pemberdayaan. Di sini menggunakan tim, biasanya kita menggunakan data science team. Ada 3 hal yang dilakukan, ada iterate, iterasi, collaborate, kolaborasi, and you published the innovation process or innovation product that you made from the collaborative innovation. Jadi kalian mempublish produk inovasi kalian yang kalian dapatkan dari inovasi kolaborasi tadi. Nah, ini ilustrasinya bagaimana sebuah kolaborasi bisa terjadi dan bisa membuat kita interconnected atau terhubung satu sama lainnya. Ini case study dari Open Innovation, ini berhubungan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Apa case study-nya akan saya jelaskan secara di Zoom aja ya langsung, karena nanti saya akan masuk ke materi berikutnya. Jadi Zoom-nya 1 kali aja setelah materi terakhir. Materi terakhir atau approach terakhir dalam Open Innovation dinamakan Inclusive Innovation. Oh my god, this is my favorite. Inclusive innovation ini adalah pengembangan kewirausahaan. Jadi kalian sudah tahu betapa I love entrepreneurship so much. Jadi ini adalah inclusive innovation yang melibatkan bagaimana kemampuan kewirausahaan kita tidak hanya untuk mencari keuntungan dan mencari partner yang tepat, partner yang mempunyai resource atau sumber daya yang besar, tapi dengan inclusive innovation sebenarnya kita melibatkan kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah, ya. Nah, ini akan mengantarkan kita juga dengan group work kita pada hari ini. Inclusive innovation. Jadi, kita berkolaborasi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah. Inklusif itu artinya semua, jadi secara inklusi. Jadi bukan eksklusif ke satu pihak aja, tapi inklusi itu maksudnya mencakup semua pihak. Nah, di inclusive innovation itu apa sih yang bisa kita hasilkan di inclusive
inclusive innovation, bisa saja kita menghasilkan produk baru dengan berkolaborasi dengan penduduk atau masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Lagi-lagi saya sangat bersemangat karena ini akan menjadi tugas kita setelah ini. Lalu ada jasa baru, bukan hanya produk, kita bisa saja menghasilkan jasa baru. And then the third one adalah sistem atau systemize dari produk atau jasa tersebut. And then the fourth itu adalah the newer or most update business models, jadi business modelnya yang lebih baru. Dan kita dapat membuat atau membantu masyarakat berpenghasilan rendah tersebut menjadi pelaku-pelaku baru dalam dunia kewirausahaan atau dunia usaha, karena kita bisa mendorong mereka melakukan inovasi dan menghasilkan produk baru. Nah, dan I'm so sorry. Apa sih yang harus kita lakukan supaya inclusive innovation ini berhasil? Ada 5. Kita berorientasi pada tujuan, jadi di awal kita sudah mempunyai roadmap apa tujuan akhir dari inclusive innovation tersebut. Kedua, harus hemat, karena yang namanya inclusive innovation yang melibatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak berpenghasilan rendah, dana pastinya terbatas. Empati, tunjukkan empati kita, jadi produk inovasi atau jasa inovasi yang akan dikeluarkan itu berdasarkan empati atau masalah yang mereka hadapi. Lalu yang keempat adalah tangkas atau agile. Ini karena sebenarnya melibatkan pelaku-pelaku dengan tingkat pemikiran yang berbeda dengan kita, itu mempunyai effort yang sangat besar. Bagaimana cara membuat orang mengerti sesuatu yang mereka sebenarnya sangat awam terhadap itu. Dan yang terakhir, kita menggunakan yang namanya collaborative innovation. Ini adalah case study. Case study-nya akan saya ganti dengan group work yang akan saya jelaskan nanti di Zoom. Jadi, I think that's all for today's. No, that one. Oke, saya rasa materi hari ini cukup sekian. Jadi hari ini kita berbicara tentang 3 jenis innovation approaches, open innovation, and then collaborative innovation, and inclusive innovation. Kita akan melanjutkannya di Zoom. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.